إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, ada satu syubhat beredar di masyarakat kita, kaum muslimin di negeri kita, bahwa katanya ketika Rasulullah menjelang wafat, di situ ada Ali, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain. Katanya ada yang ngetok pintu. Nabi perintahkan kepada Fatimah, siapa yang datang wahai Fatimah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini cerita dusta, bohong, kadzab. Yang benar yang ada di Sahih Bukhari, bahwa Nabi wafat bukan di rumah Fatimah, bukan di rumah Ali bin Abi Thalib, tapi di rumah salah satu istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang benar. Dan termasuk syubhat, kan tidak mungkin kejadian ada dua kali. Ya, detik-detik menjelang beliau wafat, tentu kejadian itu sekali. Dan termasuk syubhat pula, katanya Nabi mengatakan di akhir kehidupan beliau, As-salah, as-salah, an-nisa, an-nisa, ummati, ummati. Ini pun kadzab, dusta. Yang benar, di akhir kehidupan beliau, kalimat terakhir yang direkam oleh Aisyah adalah Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, teman tertinggi. Ya Allah, teman tertinggi. Aisyah faham apa maksud Nabi, bahwa seluruh para Nabi, para Rasul, termasuk beliau, ketika nyawa mau dicabut, maka Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk memberikan pilihan kedua. Untuk memberikan pilihan kedua. Insya Allah antum tahu riwayat bagaimana pilihan kedua untuk Nabi Musa, di mana Nabi Musa diperintahkan untuk meletakkan telapak tangannya ke seekor lembu sapi untuk setiap satu bulu 1 tahun. Jadi seandainya bulu lembu yang tertutup oleh telapak tangan Nabi Musa itu 10.000 misalnya, kan kecil-kecil sekali bulu lembu, berarti 10.000 tahun lagi baru meninggal. Tentu Nabi Musa ketakutan. Bagaimana orang umur sampai 10.000 tahun? Maka Nabi Musa memilih pilihan pertama. Dan antum tahu pilihan kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Seandainya beliau memilih pilihan kedua, maka beliau hari ini masih hidup. Karena pilihan kedua buat beliau adalah wafat bersama umat terakhir, meninggal bersama seorang muslim terakhir. Insya Allah kita sekarang ini bukan muslim terakhir, masih ada anak, cucu, cicit, dan seterusnya yang masih muslim. Nanti muslim terakhir meninggal, itu bersama meninggalnya Nabi SAW. Tentu rugi sekali bagi Nabi SAW untuk hidup sekian lama. Maka beliau memilih pilihan pertama, yaitu detik itu dengan mengucapkan Allahumma ar-rafiqul a'la. Ini terekam oleh Aisyah radhiyallahu anha.
Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ada satu pelajaran berharga seminggu atau 2 minggu setelah Nabi wafat. Beberapa hari, mungkin 2 pekan atau sepekan atau 10 hari setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar mengunjungi seorang nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua ini biasa dikunjungi oleh Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Maka kebiasaan baik Nabi ini diteruskan oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar sebagai manusia termulia setelah Nabi wafat mengunjungi nenek-nenek tua ini. Ada riwayat nenek-nenek ini dulu pernah menyusui Nabi SAW. Didapati oleh Abu Bakar dan Umar, nenek-nenek ini sedang menangis. Tentu Abu Bakar, Umar faham menangisnya nenek-nenek tua ini dan menangisnya siapapun hari itu karena wafatnya Nabi SAW. Karena wafatnya Nabi musibah besar, bahkan musibah terbesar. Tidak ada musibah sebesar musibah wafatnya Nabi SAW. Kalau gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan seterusnya, lalu terjadi kematian, maka dari kematian itu menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan surga. Ketika kaum muslimin ditimpa tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan seterusnya, dan mereka beriman, surga, syahid insyaallah. Justru ini neraka. Justru ini neraka, ini musibah besar. Meninggalnya seorang yang berilmu dan Nabi paling berilmu di jagat raya alam semesta. Maka meninggalnya beliau adalah musibah terbesar. Maka Abu Bakar dan Umar menasihati, tidak usah ditangisi. Apa yang didapati oleh Rasulullah hari ini lebih baik daripada beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup, capek, lelah, dicaci, dimaki, dihujat. Sekarang tidak ada lagi beliau merasakan seperti itu. Yang ada istilah kita panen pahala. Sedang menikmati amal-amal beliau. Kenapa ditangisi? Rupanya nenek-nenek tua ini, walaupun nenek-nenek cerdas, nenek tua ini menjawab, aku menangis bukan karena aku tidak tahu. Aku tahu Rasulullah sekarang ini lebih nikmat, lebih lezat, lebih bahagia daripada ketika Rasulullah masih hidup. Aku nangis bukan karena itu. Aku nangis, aku sedih karena apa? In qata'al wahyu. Karena wahyu sudah putus. Ini jawaban luar biasa. Yang jawaban ini justru tidak terfikir oleh seorang Abu Bakar dan Umar. Betul, wahyu putus. Sontak Abu Bakar dan Umar ikut menangis. Dulu ketika Nabi masih hidup, ada masalah, turun wahyu. Ada permasalahan, turun wahyu, selesai. Ketika Aisyah terfitnah, istilah dalam riwayat hadisul ifki, di mana Aisyah terfitnah karena memang di malam gelap gulita beliau berdua dengan seorang laki-laki bernama Sofwan bin Al-Mu'attal. Sepulang dari perang, Rasul dan para sahabat sudah di depan. Panjang ceritanya, intinya Aisyah tertuduh, difitnah. Alhamdulillah, wahyu belum putus. Wahyu masih ada. Maka turun wahyu dalam surat An-Nur yang menyatakan Aisyah bersih dari tuduhan. Yang mengatakan siapa? Allah Rabbul Alamin. Siapa yang tidak percaya? Coba seandainya kejadian Aisyah tadi di malam gelap gulita bersama Sofwan terjadi setelah Nabi wafat, barangkali nama Aisyah akan tercoreng sampai hari ini, sampai hari kiamat. Tuduhan itu tidak terangkat.
Alhamdulillah kejadian itu wahyu belum putus. Maka dinyatakan oleh wahyu oleh Allah langsung bahwa Aisyah bersih dari dosa. Dosa yang dimaksud. Ini salah satu contoh di antara puluhan bahkan ratusan contoh. Ada yang berani bohong begini, turun wahyu. Ada yang berani sumpah palsu begini, turun wahyu. Ada pertanyaan, ya Rasul, kenapa begini, turun wahyu. Ini nikmat luar biasa. Ketika Nabi wafat, sudah nggak ada lagi. Jibril sudah tidak turun lagi di muka bumi untuk menyampaikan wahyu. Maka ketika ada permasalahan, suruh mikir sendiri. Termasuk kita sekarang ini. Ya, dan bisa benar, bisa salah tentunya. Ketika hari ini ada permasalahan, kita suruh mikir sendiri. Ini yang benar halal apa haram? Bunga bank ini yang benar halal apa haram? Rokok itu yang benar, musik itu yang benar, halal apa haram? Kita semua suruh mikir. Maka bisa benar, bisa salah. Coba kalau wahyu masih ada, Nabi masih hidup, dijawab oleh Allah langsung dengan turunnya ayat, turunnya hadis sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Seluruh sabda Nabi adalah dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dengan pelajaran ini, maka tidak bisa tidak, kita harus kembali kepada wahyu. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapapun salah, antum jangan ragu mengatakan si A salah, si B salah, Kiai A salah, Kiai B salah, ulama A salah, ulama B salah. Kalau bertentangan dengan ayat, kalau bertentangan dengan hadis, tidak boleh ragu. Mau sepanjang apapun jenggotnya, sorbannya, mau hafal Al-Quran luar kepala, kalau dia mengatakan babi itu halal, maka tentu salah. Karena bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalau dia mengatakan bahwa zina itu enggak apa-apa, yang penting mau sama mau, tentu dia salah. Karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار